Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Dwi Putri, NPM 201705116 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penyederhanaan fungsi boolean menggunakan hukum boolean. Maksud penyederhanaan fungsi boolean di sini adalah mencari bentuk fungsi lain yang ekivalen tetapi dengan jumlah literal dan operasi yang lebih sedikit. Dan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean adalah dengan menggunakan hukum-hukum boolean. Berikut merupakan hukum-hukum boolean. Yang pertama, ada hukum identitas, di mana A plus 0 sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Misalkan A-nya 0. 0 plus 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0. Atau misalkan A-nya 1. 1 plus 0 sama dengan 1, 1 dikali 1 sama dengan 1. Yang kedua ada hukum idempoten. A plus A sama dengan A dikali A sama dengan A. Misalkan A-nya 0. 0 plus 0 sama dengan 0, 0 dikali 0 sama dengan 0. Itu juga berlaku jika A-nya 1. Yang ketiga hukum komplement. A plus A komplement sama dengan 1, A dikali A komplement sama dengan 0. Misalkan A-nya 0. 0 plus 0 komplement, karena 0 komplement 1, maka 0 plus 1 sama dengan 1. Kemudian yang ini 0 dikali 0 komplement sama dengan 0 dikali 1 sama dengan 0. Atau misalkan A-nya 1. 1 plus 1 komplement, karena 1 komplement itu 0, berarti 1 plus 0 sama dengan 1. Kemudian 1 kali 0 sama dengan 0. Yang keempat ada hukum dominansi. A kali 0 sama dengan 0, A plus 1 sama dengan 1. Misalkan A-nya 0. 0 kali 0 sama dengan 0, 0 plus 1 sama dengan 1. Yang kelima ada hukum involusi. A komplement, kemudian dikomplementkan kembali sama dengan A. Misalkan A-nya 0. 0 komplementkan 1. Kemudian 1 dikomplementkan kembali sama dengan 0. Dan misalkan A-nya 1. 1 komplement adalah 0. Kemudian 0 dikomplementkan kembali sama dengan 1. Yang keenam, hukum penyerapan. A plus A dikali B sama dengan A dikali A plus B sama dengan A. Kemudian yang ketujuh, hukum komutatif. Hukum komutatif ini menyatakan bahwa penukaran variabel tidak akan mempengaruhi hasil akhirnya. Jadi, A plus B sama dengan B plus A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, 0 plus 1 nilainya akan sama dengan 1 plus 0, dan 0 dikali 1 nilainya akan sama dengan 1 dikali 0. Yang kedelapan ada hukum asosiatif. Hukum asosiatif ini menyatakan urutan pengerjaan suatu variabel tidak mempengaruhi hasilnya. Dengan syarat di sini variabelnya itu menggunakan operator yang sama. Kalau di sini dia menggunakan operator plus, jadi jika kita mengerjakan B plus C terlebih dahulu, ataupun kita mengerjakan A plus B terlebih dahulu, nilai yang ini dan yang ini akan sama. Kemudian ini operatornya kali. Jika kita mengerjakan B kali C terlebih dahulu atau mengerjakan A dikali B terlebih dahulu, maka nilainya akan sama. Yang kesembilan ada hukum distributif. Di hukum distributif ini variabelnya disebar. Jadi yang pertama, A plus B dikali C menjadi A plus B dikali A plus C. Kemudian A dikali B plus C menjadi A dikali B plus A dikali C. Yang ke-10 ada hukum De Morgan. Di sini A plus B kemudian dikomplementkan. Maka A dikomplementkan menjadi A komplement plus dikomplementkan, operator plus dikomplementkan menjadi operator kali, dan B dikomplementkan menjadi B komplement. Yang kedua, A dikali B dikomplementkan. A dikomplementkan menjadi A komplement, operator kali dikomplementkan menjadi operator
plus, dan B dikomplementkan menjadi B komplement. Kemudian ada hukum 0 atau 1. 0 komplement, 1 komplement sama dengan 0. Berikut merupakan contoh soal penyederhanaan fungsi boolean dengan menggunakan hukum boolean. Di sini ada fungsi x dikali y dikali z ditambah x komplement dikali y dikali z ditambah y dikali z komplement. Di sini kita bisa menggunakan hukum distributif, yaitu karena ini dan ini sama-sama memiliki literal YZ, maka bisa kita keluarkan berdasarkan hukum distributif diperoleh Y dikali Z dikali X plus X komplement plus YZ komplement. Kemudian kita bisa menggunakan hukum komplement yang ini. Di sini A yang di sini diganti X di sini. Jadi ini kita rubah menjadi 1. Y dikali Z dikali 1 akan menghasilkan Y dikali Z. Sehingga dengan hukum komplement diperoleh Y dikali Z plus Y dikali Z komplement. Kemudian di sini kita bisa menggunakan hukum distributif. Karena ini sama-sama memiliki literal Y, maka Y-nya bisa kita keluarkan. Berdasarkan hukum distributif diperoleh Y dikali Z plus Z komplement. Kemudian kita bisa menggunakan hukum komplement yang ini lagi. Jadi Y dikali 1 berdasarkan hukum komplement menghasilkan Y. Di sini setelah ini tidak ada hukum yang bisa digunakan lagi untuk menyederhanakan ini. Jadi setelah disederhanakan dengan hukum boolean, dia akan memiliki literal yang lebih sedikit dari yang awal ini. Operatornya juga akan lebih sedikit. Kemudian contoh soal selanjutnya, A dikali C komplement ditambah B komplement dikali C plus A dikali B kali C komplement. Pertama, kita bisa menggunakan hukum identitas yang ini. Ini kita menambahkan kali 1 di sini, tapi kali 1 ini tidak akan merubah fungsi awalnya karena di sini A kali 1 sama dengan A. Jadi dengan hukum identitas diperoleh A dikali C komplement dikali 1 plus B komplement dikali C plus A dikali B dikali C komplement. Kemudian kita bisa menggunakan hukum distributif sehingga diperoleh A dikali C komplement dikali 1 plus B komplement dikali C. Kemudian kita bisa menggunakan hukum dominansi yang ini. Di sini A-nya diganti B. 1 plus B akan menghasilkan 1. Jadi dengan hukum dominansi diperoleh A dikali C komplement dikali 1 plus B komplement dikali C. Kemudian kita bisa menggunakan hukum identitas. Dengan hukum identitas diperoleh A dikali C komplement plus B komplement dikali C. Dan setelah ini tidak ada lagi hukum yang bisa digunakan untuk menyederhanakannya. Jadi setelah disederhanakan, jumlah literal dan operasinya akan lebih sedikit dari yang ini, yang belum disederhanakan. Selanjutnya, materi mengenai gerbang logika. Suatu fungsi boolean dapat direpresentasikan dalam bentuk rangkaian logika. Definisi gerbang logika di sini adalah suatu blok dasar untuk membentuk rangkaian elektronika digital. Dan sebuah gerbang logika mempunyai satu terminal output atau keluaran dan satu atau lebih terminal input atau masukan. Ada 3 gerbang logika dasar, yaitu gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Yang pertama, gerbang NOT. Gerbang NOT ini disebut juga dengan inverter atau pembalik atau komplement. Gerbang NOT memiliki satu inputan dan satu keluaran, mana keluarannya ini selalu berlawanan dengan inputan. Ini inputannya adalah X, maka keluarannya adalah X komplement.
Gerbang NOT ini digambarkan dengan segitiga dengan bulatan kecil di ujungnya. Kemudian ada gerbang AND dan OR. Gerbang AND dan OR di sini menggunakan dua inputan, yaitu X dan Y. Perbedaannya adalah yang pertama bentuknya. Gerbang AND bentuknya di sini berupa garis lurus, sedangkan gerbang OR berupa garis melengkung. Kemudian gerbang OR bentuknya mirip seperti panah. Sedangkan gerbang AND bentuknya mirip seperti setengah lingkaran. Dan gerbang AND merepresentasikan operator kali, sehingga di sini keluarannya adalah X dikali Y. Sedangkan gerbang OR merepresentasikan operator plus, sehingga di sini outputnya adalah X plus Y. Selain gerbang dasar, ada juga gerbang turunan. Gerbang turunan ini merupakan kombinasi dari gerbang-gerbang logika dasar. Yang pertama ada gerbang NOT AND, yang merupakan kombinasi dari gerbang NOT dan gerbang logika AND. Di sini gambarnya adalah, ini adalah gerbang logika AND, sedangkan gerbang logika NOT-nya digambarkan dengan adanya bulatan kecil di sini. Dan outputnya adalah X dikali Y, kemudian dikomplementkan. Di sini ada juga gerbang eksklusif OR. Gerbang eksklusif OR mirip dengan gerbang OR, tetapi ada tambahan lengkungan di sini. Dan ini adalah output dari gerbang eksklusif OR. Kemudian ada gerbang NOT OR yang dibentuk dari gerbang logika dasar NOT dan gerbang logika dasar OR. Output dari gerbang ini adalah X plus Y, kemudian dikomplementkan. Kemudian ada juga gerbang eksklusif NOT OR. Ini adalah output dari gerbang ini. Kemudian penggambarannya mirip dengan OR, tetapi ada tambahan lengkungan di sini dan bulatan kecil di ujungnya. Selain itu ada juga gerbang yang ekivalen. Yang pertama, gerbang yang ini ekivalen dengan gerbang ini. Karena gerbang ini merupakan gerbang NOT OR yang merupakan kombinasi dari gerbang NOT dan gerbang OR. Dan kedua gerbang menghasilkan output yang sama, yaitu X plus Y, kemudian dikomplementkan. Kemudian gerbang ini dan ini ekivalen juga berdasarkan hukum De Morgan. Karena berdasarkan hukum De Morgan yang ini, ini ekivalen berdasarkan hukum De Morgan. X plus Y dikomplementkan berdasarkan hukum De Morgan, hasilnya adalah X komplement dikali Y komplement. Kemudian X dikali Y, kemudian dikomplementkan, hasilnya adalah X komplement plus Y komplement. Berikut merupakan contoh soalnya. Nyatakan fungsi f x, y sama dengan X dikali Y plus X dikali Y komplement ke dalam rangkaian logika. Di sini kita bisa menggunakan tiga cara untuk menyatakan fungsi tersebut ke dalam rangkaian logika. Pertama, di sini kita menggunakan inputannya dua semuanya. Yang pertama kita tulis X, Y inputannya. Karena di sini menggunakan operator kali, maka kita menggunakan gerbang N, sehingga outputnya X dikali Y. Kemudian kita tulis kembali X, Y-nya di sini. Di sini Y-nya komplement, sehingga kita menggunakan gerbang NOT, maka Y-nya menjadi Y komplement, dan ada operator kali juga, kita menggunakan gerbang N, sehingga outputnya X dikali Y komplement. Kemudian karena ini dihubungkan dengan operator plus, maka kita menggunakan gerbang OR, sehingga output terakhirnya adalah X dikali Y plus X dikali Y komplement. Cara yang kedua, kita sama menggunakan gerbang logika seperti cara pertama. Perbedaannya, kita tidak perlu menulis X, Y lagi di sini, tapi kita bisa menarik garis dari sini. Karena Y-nya di sini tidak komplement, maka kita perlu menambahkan gerbang logika NOT supaya Y-nya menjadi Y komplement. Yang ketiga, cara yang ketiga, X dan Y-nya ditulis di sini, kemudian ditarik garis. Gerbang logika yang digunakan sama seperti cara sebelumnya. Contoh soal yang kedua, nyatakan fungsi f(x), y, z dengan x
komplement dikali Y komplement dikali X plus Y plus Z komplement ke dalam rangkaian logika. Di sini kita tulis inputannya, dua inputan X dan Y. Karena di sini X dan Y-nya komplement, maka kita gunakan gerbang logika NOT supaya menjadi komplement. Kemudian di sini ada operator kali, sehingga kita menggunakan gerbang logika N yang ini, dan outputnya menjadi X komplement dikali Y komplement. Kemudian ini menggunakan operator plus. Jadi kita tarik garis dari sini, karena ini X plus Y-nya tidak komplement, maka kita harus menarik garisnya sebelum X dan Y-nya menggunakan gerbang NOT, sebelum ada gerbang NOT. Tarik garis, dan karena ini operatornya plus, kita gunakan gerbang logika OR. Ini menjadi X plus Y. Kemudian kita masih perlu satu literal lagi, satu inputan lagi, yaitu Z. Z-nya komplement, maka kita menggunakan gerbang logika NOT, Z-nya menjadi Z komplement. Kemudian kita menggunakan gerbang logika OR, karena ini tandanya adalah plus. Dan yang terakhir kita gunakan gerbang logika N, karena ini menggunakan operator logika kali. Sehingga outputnya menjadi X komplement dikali Y komplement dikali X plus Y plus Z komplement. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.